Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam sebagai manusia pertama di dunia. Sebagai umat Islam, mempercayai adanya Nabi dan Rasul-Nya merupakan salah satu rukun iman. Penciptaan Nabi Adam dituliskan Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah 30-39. Dalam sebuah keterangan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Tanah yang manakah yang menjadi bahan penciptaan Nabi Adam alaihi salam? Tanah yang bagaimana yang menjadi bahan penciptaan Adam alaihi salam? Apakah semua tanah di bumi menjadi bahan penciptaan Adam alaihi salam? Saksikan sampai akhir video ini supaya tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Qalam, selamat mendengarkan kisah penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Dikutip dari kitab Dakoikul Akhbar fi Zikir Janati Wanar, sahabat Ibnu Abbas berpendapat, Allah yang Maha Luhur menciptakan jasad Nabi Adam dari tanah yang berasal dari daerah-daerah di dunia. Kepalanya dari tanah Ka'bah, dadanya dari daerah-daerah di bumi, perutnya dari tanah India, kedua tangannya dari tanah Masyrik Timur, dan kedua kakinya dari tanah Maghrib Barat. Dalam riwayat lain, Wahab bin Munabih, seorang tabi'in, berpendapat, Allah yang Maha Luhur menciptakan Nabi Adam dari 7 lapis bumi. Kepalanya dari bumi lapis pertama, lehernya dari bumi lapis kedua, dadanya dari bumi lapis ketiga, kedua tangannya dari bumi lapis keempat, punggung dan perutnya dari bumi lapis kelima, pinggang dan pantatnya dari bumi lapis keenam, dan kedua lengan kakinya dari bumi lapis ketujuh. Dalam riwayat lain, sahabat Ibnu Abbas berpendapat, Allah yang Maha Luhur telah menciptakan Nabi Adam. Kepalanya dari tanah Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas, yaitu Masjidil Aqsa, wajahnya dari tanah surga, kedua telinganya dari tanah Gunung Tursina, keningnya dari tanah Irak, gigi-giginya dari tanah Telaga Kausar, tangan kanan serta jari-jarinya dari tanah Ka'bah, tangan kirinya dari tanah Paris, kedua kaki serta kedua lengan kakinya dari tanah India, tulangnya dari tanah gunung, aurat kemaluannya dari tanah Babilonia, punggungnya dari tanah Irak, perutnya dari tanah Khurasan, hatinya dari tanah surga Firdaus, lisannya dari tanah Taif, dan kedua lisannya dari tanah Telaga. Ketika kepalanya diciptakan dari tanah Baitul Maqdis Masjidil Aqsa, maka jadilah ia tempat akal, kecerdasan, dan berpikir. Makna asli an-natik adalah pembicaraan. Ketika kedua telinganya diciptakan dari Gunung Tursina, maka jadilah ia tempat mendengarkan nasihat. Ketika keningnya diciptakan dari tanah Irak, maka jadilah ia tempat sujud kepada Allah yang Maha Luhur. Ketika wajahnya diciptakan dari tanah surga, maka jadilah ia tempat ketampanan dan perhiasan. Wajah adalah perhiasan tubuh. Ketika gigi-giginya diciptakan dari tanah Telaga Kausar, maka jadilah ia tempat kemanisan. Gigi menjadikan manusia terlihat manis. Allah menjadikan 9 pintu lubang di dalam Nabi Adam alaihi salam. 7 lubang ada di kepala, yaitu 2 matanya, 2 telinganya, 2 lubang hidungnya, dan mulutnya. Sedangkan 2 lubang ada di badannya, yaitu kubulnya, kemaluan, dan duburnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan baginya, Nabi Adam alaihi salam, 5 indera, yaitu indera penglihatan di mata, indera pendengaran di kedua telinga, indera perasa di dalam mulut, lidah, indera peraba di kedua tangan, dan indera penciuman di hidung. Dikatakan dalam sebuah pendapat ulama, ketika Allah akan meniupkan ruh ke dalam Nabi Adam alaihi salam, Allah yang Maha Luhur memerintahkan ruh itu untuk masuk ke dalamnya. Dan dikatakan dalam sebuah pendapat ulama, sesungguhnya ruh itu masuk dari otak Nabi Adam. Ruh itu mengitari di dalamnya selama 200 tahun. Kemudian ruh itu turun ke dalam kedua mata Nabi Adam. Ruh itu melihat dirinya. Ia melihat masih berupa tanah kering. Ketika ia telah sampai pada kedua telinga Nabi Adam, ia mendengar bacaan tasbih para malaikat. Kemudian ia turun ke dalam hidung, maka ia bersin. Ketika ia selesai dari bersinnya, ruh itu turun ke mulut, lisan, dan kedua telinga Nabi Adam. Allah yang Maha Luhur pun mengajarkannya untuk mengucapkan, Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Lalu ruh menjawabnya, semoga Tuhanmu mengasihimu, wahai Adam. Kemudian, ruh itu turun ke dada Nabi Adam.
maka ia beranjak berdiri tetapi ia tidak mampu melakukannya. Hal itu sebagaimana dalam firman Allah yang Maha Luhur. وكان الإنسان عجولا. Adalah manusia bersifat tergesa-gesa, surat Al-Isra, ayat 11. Ketika ruh itu telah sampai pada lambung perut Nabi Adam alaihi salam maka ia berkeinginan pada makanan. Kemudian ruh itu tersebar di dalam semua jasad Nabi Adam, maka jadilah ia daging, darah, otot, dan tulang-tulang. Kemudian, Allah yang Maha Luhur mengenakan untuknya pakaian yang terbuat dari kuku, yang setiap hari pakaian dari kuku itu bertambah bagus dan indah. Namun, ketika Nabi Adam melakukan dosa, Allah menggantikan kuku itu dengan kulit. Dan sisa pakaian kuku yang tersisa dari Nabi Adam ada di ujung jari-jari, agar hal itu mengingatkannya tentang awal keadaannya penciptaannya. Ketika Allah telah menyempurnakan penciptaan Nabi Adam alaihi salam, Dia meniupkan ruh ke dalamnya, Dia mengenakan untuknya pakaian dari surga, Nur Muhammad pun bersinar terang di wajahnya seperti malam purnama, dan kemudian Nabi Adam diangkat ke atas ranjang yang dipikul di atas leher-leher para malaikat. Maka Allah berkata kepada para malaikat, berkelilinglah kalian bersamanya di langit-langit dengan ranjangnya agar Dia tahu keajaiban hal-hal menakjubkan langit-langit dan apa yang ada di dalamnya, maka bertambahlah keyakinannya. Para malaikat pun menjawab, kami mendengar, kami taat. Para malaikat pun membawa Nabi Adam dipikul, di atas ranjang, di atas leher-leher mereka dan berkeliling bersamanya di langit-langit selama 100 tahun. Kemudian, Allah menciptakan kuda yang terbuat dari minyak misik kasturi putih dan asfar. Kuda itu disebut Maimun, ia memiliki 2 sayap yang terbuat dari dur, mutiara, dan marjan. Lalu, Nabi Adam alaihi salam menaiki kuda itu, malaikat Jibril sebagai pemegang kendalinya, malaikat Mikail berada di sisi kanannya, dan malaikat Israfil berada di sisi kirinya. Mereka semua berkeliling bersama Nabi Adam di langit-langit. Nabi Adam pun mengucapkan salam kepada para malaikat, Assalamualaikum, semoga kesejahteraan tetap terlimpahkan kepada kamu semua. Lalu mereka menjawab, Waalaikumsalam, dan semoga kesejahteraan juga terlimpahkan kepada kamu semua. Lalu, Allah yang Maha Luhur berkata, Wahai Adam, ini adalah penghormatan kepadamu dan penghormatan kepada keturunanmu di dalam apa yang ada di antara mereka sampai hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab.